Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, saya mau memulainya dengan pertanyaan. Apakah apa yang Bapak, Ibu, atau Saudara ketahui tentang Kristus? Yo silahkan, tenang aja, nggak ada yang salah yang benar gitu ya. Pokoknya kita tanya apa yang Bapak Ibu ketahui tentang antikristus. Kan tadi Ibu Herna bilang mungkin kita sudah pernah mendengar gitu kan ya. Kira-kira sependengaran kita apa, seperti apa? Tidak percaya pada Kristus. Ada lagi yang lain? Asik. Menurut kamus Alkitab ya, dia pintar langsung dia buka kamus ya. Oh, iya. Back to Bible. Luar biasa ya. Oke, pertanyaan kedua. Di mana atau seperti apa kita sering mendengar bahwa itu adalah antikristus? Di mana atau seperti apa? Kayaknya nggak ada di kamus Alkitab tuh. Di mana atau seperti apa? Ya? Ya, itu kan antikristus. Nah, biasanya Ibu dengar di mana atau sering kita apa wujudnya? Mungkin ada yang membuat kita begitu melihat, oh ini kayaknya antikristus. Oh, pengajaran, baik berupa pengajaran. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar, mempelajari bersama. Antikristus itu seperti apa? Sebelum kita baca Alkitab, saya coba browsing. Nah, kemarin kan Bu Yael juga bilang kan, banyak kita bisa temukan di Google atau misalnya di aplikasi-aplikasi platform gitu kan ya, kita bisa temukan. Begitu Bapak Ibu klik antikristus muncul. Tapi boleh sih Bapak Ibu mau cari tahu, tapi kalau ada yang tidak kita yakini ngobrol sama ini pendeta kita banyak gitu kan ya. Jadi jangan kemudian langsung kita percaya terhadap itu. Nah, ada beberapa gambar, ini saya coba karena kalau semuanya dimasukkan saya lihat di sini ada ratusan simbol atau gambar antikristus. Saya pilih aja beberapa. Gitu ya. Ada gambar, ini gambar pertama sama Yan tadi dijadikan background wajah saya. Jadi kata Pak Theo, wajah saya di belakangnya gambar singa. Sini, tuh kan, tuh. Gitu kan ya. Jadi saya bilang harusnya saya pakai bando yang ada tanduknya gitu kan ya. Biar sinkron. Kata Pak Tio, guru ya. Nah, ini ada beberapa gambar Bapak Ibu. Kalau yang merah ini bukan satu gambar semuanya, tapi masing-masing itu gambar-gambar yang dikatakan antikristus, simbol atau gambar antikristus. Bahkan kalau Bapak Ibu browsing ada juga yang simbolnya itu seperti salib terbalik. Dengar cerita. Siapa yang dihukum mati, salibnya terbalik. Petrus gitu ya. Secara spesifik tidak ada di Alkitab, tapi fakta sejarah yang mengatakan demikian. Jadi kalau Bapak Ibu cari di Alkitab, ada di mana nggak ada ya yang menulis Petrus dihukum mati dengan salib terbalik. Itu tidak ada, tapi fakta sejarah mengatakan demikian. Nah, kalau salib terbalik, makanya saya nggak munculkan karena maksud saya jangan sampai kita itu yang kita bawa pulang. Salib terbalik gitu kan ya. Karena cerita di Alkitab, kalau misalnya kita lihat tentang Petrus yang dihukum mati dengan cara disalib tapi salibnya terbalik, kan Petrus bukan antikristus. Gitu kan, justru kita tahu bagaimana karya Petrus juga yang luar biasa. Makanya kenapa itu saya tidak munculkan, tapi ada simbol itu juga. Namakan bahwa itu adalah antikristus. Oke, sekarang kita lihat. Saya mau mulai dengan terminologi. Ya, apa sih artinya anti? Anti itu artinya melawan, menentang atau mengambil tempat orang lain. Jadi kalau saya anti sama Bu Sur, berarti saya tidak mau. Saya memposisikan diri ya tidak kemudian mendekati, mendukung dan sebagainya, melawan, menentang ya. Itu namanya anti. Sama dengan orang yang, aduh saya anti makan babi. Ada nggak yang anti makan babi? Ada. Kalau dikit. Enak banget padahal ya. Kalau Enca anti makan bakmi.
Ya, bakmi, bihun dan teman-temannya dia anti. Ya, jadi anti artinya melawan, menentang atau mengambil tempat orang lain. Nah, kalau antikristus artinya adalah orang-orang yang menentang Kristus atau orang-orang yang mengambil tempat Kristus. Perhatikan kalimat atau kata atau frasa yang saya cetak tebal, ya. Jadi orang yang menentang Kristus itu kan dari kata anti tadi, termasuk orang yang mengambil tempat Kristus. Nah, ini yang disebut Kristus palsu. Gitu ya. Jadi kita paham dulu apa sih yang dimaksud dengan antikristus. Nah, sekarang kita akan sama-sama coba untuk lihat ayat Alkitab. Mari kita buka. Ini yang menjadi landasan pada malam hari ini. 1 Yohanes 2 ayat 18. Tapi nanti Bapak Ibu bisa baca juga ayat yang lain karena nanti saya akan mengacu di ayat yang lain. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Saya bacakan buat kita. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang setelah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Itu 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Sekarang kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 10. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sampai 12. Sorry. Kenapa saya tulis sampai 10 ya? Oh, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Di sini diberi judul kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang sekarang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan berbagai tipu daya terhadap orang-orang yang akan binasa karena mereka tidak menerima, tidak mengasihi kebenaran yang datang menyelamatkan mereka. Nah, itu dari 2 teks Alkitab yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini. Saya mau mengajak kita satu persatu ya. Pertama kita lihat dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Rupanya harus begini aja ya. Ini aja ya. Oke. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 itu dimulai dengan sapaan anak-anak. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari pasal sebelumnya ada yang sapaan saudara-saudara. Kenapa ini menurut saya gini Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika kita membaca Alkitab, perhatikan bahwa ada kata atau frasa yang sebenarnya menuntun kita untuk memahami teks ini sifatnya apa, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita ini, surat 1 Yohanes merupakan surat edaran, sifatnya umum, jadi bukan untuk individu tertentu atau bukan untuk jemaat tertentu. Nah, kalau surat Paulus kan biasanya diberikan kepada jemaat tertentu, gitu ya. Tapi kalau Rasul Yohanes ini beda. 1 Yohanes ini sifatnya lebih umum, gitu ya. Sehingga kita melihat bagaimana gaya penulisan ini sangat akrab, seperti seorang bapak yang menyapa anak-anaknya. Gitu. Makanya kenapa dia katakan anak-anak. Jadi ini bukan berarti buat anak-anak sekolah minggu, gitu kan ya. Tapi surat ini mau mengatakan bagaimana Rasul Yohanes menyapa umat pada waktu itu. Ya, dan menganggap dia sedang menyapa anak-anaknya. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya di sini, dalam surat ini ditertulis begini, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Perhatikan kata bangkit di situ. Ya, bangkit di sini artinya seperti kita bangun dari tidur atau dari duduk. Makanya Bapak Ibu, nah nanti ini untuk minggu depan untuk yang MC atau liturgos. Kalau sudah bilang mari kita berdiri, jangan mari kita bangkit berdiri. Karena ya bangkit itu ya udah berdiri gitu. Gitu kan ya. Nah, kata bangkit di sini dikatakan bahwa seolah-olah kalau kayak kita duduk, kita berdiri ya, atau bangun kembali. Atau kalau penyakit itu kambuh. Itu artinya bangkit. Nah, dari kata ini Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita bisa lihat? Bayangkan bangun, dari tidur dia bangun. Dari tidur dia bangun, itu bangkit. Berarti ada enggak di situ? Sudah ada. Betul, sudah ada. Gitu ya. Nah, kenapa ini penting untuk mengatakan kepada kita ya bahwa antikristus itu bukan benar-benar baru. Makanya dibilang bangkit. Jadi dia sudah ada. Jadi seperti orang yang sedang tidur lalu dia bangun. Atau kalau dia duduk, dia berdiri. Berarti kan bukan dari nol, bukan dari tidak ada. Nah, itu bedanya penciptaan bumi beserta dengan segala isinya. Allah menciptakan dari segala sesuatu yang tadinya tidak ada. Tapi antikristus dikatakan di sini bukan benar-benar baru atau tidak ada sebelumnya. Lalu berikutnya kita lihat pada ayat 22 dikatakan, inilah antikristusnya, ada sebenarnya jawabannya. Jadi antikristus itu apa? Tadi di slide awal itu saya ambil dari buku gitu kan, arti antikristus apa. Tapi di Alkitab dikatakan dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Ya, diterang-terang jelas sekali dikatakan ayat 22. Inilah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Kenapa hanya dibilang Bapa atau anak? Kok enggak ada Roh Kudusnya? Nanti saya tambahkan dengan Roh Kudus. Ya, karena kita percaya Trinitas itu. Karena di 1 Yohanes itu Rasul Yohanes mau mengingatkan orang-orang pada masa itu ada yang tidak percaya juga kepada Sang Anak, yaitu Yesus Kristus. Gitu kan ya. Makanya kenapa dibilang yang menyangkal Bapa maupun anak. Itu adalah antikristus. Oke. Sekarang kita lihat ke versi 2 Tesalonika. Kalau tadi Rasul Yohanes menyapa dengan anak-anak dan surat itu sifatnya umum, bukan untuk satu orang atau satu jemaat. Nah, ini beda dengan 2 Tesalonika. 2 Tesalonika ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika. Jadi secara spesifik surat itu ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, pada waktu itu ada yang disebut dengan sumber penyesatan. Apa saja? Itu tadi di situ ya. Ilham roh. Jadi ada orang yang seolah-olah mengatakan ini Tuhan berbicara demikian. Berikutnya di sini menarik sekali dari 2 Tesalonika ini ketika kita baca di ayat 2. Jangan bingung dan gelisah.
Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Jadi 2 Tesalonika ini menekankan terhadap itu semuanya, penyesatan tadi, jangan bingung atau gelisah. Ya kan? Dan dia mengatakan jangan kita disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sebelum hari Tuhan, itu disebutkan muncul yang namanya murtad dan lawan. Kalau baca 2 Tesalonika kan agak-agak bingung ya Bapak Ibu. Saya juga bacanya beberapa kali, ini apa sih maksudnya gitu kan ya. Karena disebutkan muncul murtad dan lawan, yaitu manusia durhaka, orang yang harus binasa. Nah pertanyaannya adalah siapa mereka? Kita perhatikan murtad dulu. Murtad itu artinya membelot, memberontak atau berpaling dari iman kepada Yesus Kristus. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan, oh kita ini adalah orang-orang yang murtad. Siapa yang murtad? Kita tidak berpaling dari iman kepada Yesus Kristus gitu kan ya. Karena murtad itu artinya seperti ini. Nah, lalu di situ disebut si pendurhaka akan disertai dengan berbagai mujizat, berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, palsu. Jadi disebutkan di 2 Tesalonika ada muncul itu yang namanya murtad dan lawan. Lawan itu siapa? Itu yang disebut si pendurhaka. Ya, yang nanti dia akan memberikan perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat-mujizat, tapi semuanya itu palsu. Palsunya dari apa? Bukan berasal dari Kristus. Nah, itu kita hati-hati. Kita seringkali gampang terkecoh gitu kan ya. Nah, itu yang dibilang bahwa ada banyak yang disebut si pendurhaka ini. Ya, dia melakukan tanda-tanda, ya, bahasa-bahasa. Kita juga suka begitu kan. Wah, ini dia Kristen banget, dia suruh kita berdoa kok. Dia suruh kita baca Alkitab, dia suruh kita rajin ke gereja. Kan semuanya baik nasihatnya. Tapi hati-hati. Itu suara iblis atau bukan. Gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat di sini pasal 2 ayat 8 dikatakan begini. Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya. Wah, ini kalimat luar biasa. Bayangkan, napas mulutnya. Itu artinya apa? Jadi Tuhan akan gini, selesai. Ya, jadi saya tadi demonstrasi depan Pak Mul. Jadi kayak musnah. Dengan nafas mulutnya loh. Nafas itu kan tinggal nafas doang. Jadi artinya Tuhan juga tidak perlu pakai tenaga untuk menghapus semua, memusnahkan. Dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Nanti kita lihat, ini ayat luar biasa sekali. Nah jadi Bapak Ibu, ciri-ciri antikristus, makanya saya sampaikan tadi kita bisa baca ayat yang lain ya. Pertama, menyangkal Allah. Allah itu siapa? Termasuk Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Gitu kan ya, makanya kenapa kita kalau baptisan, itu selalu dikatakan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada dicicil-cicil, tidak ada di diskon-diskon. Gitu kan? Nah, menyangkal artinya apa? Kalau kita tidak percaya terhadap keberadaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita masuk dalam antikristus. Lalu yang kedua, hidup di dalam kegelapan. Itu Yohanes 1 ayat 6. Jadi kalau kita hidup di dalam kegelapan itu bukan mati lampu, kita di dalam rumah. Tidak, artinya kita hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka kita menjadi antikristus. Tidak taat pada perintahnya juga demikian. Membenci saudaranya. Jadi saya melihat bahwa Alkitab kita selalu memang menekankan pentingnya kita saling mengasihi. Mengasihi di dalam keluarga termasuk kita. Saling mengasihi sesama manusia, ya. Lalu mengasihi dunia. Mengasihi dunia itu artinya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, luar biasa. Daging, mata, karena mata kita itu seringkali juga membuat kita jatuh dalam dosa. Gitu kan ya. Lalu keangkuhan hidup. Ini dikatakan ini juga masuk ke dalam ciri-ciri orang yang antikristus. Kemudian kita lihat, nah, dari mana antikristus itu muncul? Tadi Bapak Ibu semuanya sudah ada beberapa yang jawab. Ya, jadi bukan hanya simbol atau gambar. Jadi kalau kita lihat ada simbol gambar, kita tinggal browsing saja. Oh ini semuanya antikristus. Kita bisa lihat di mana-mana. Oh ini antikristus dan sebagainya. Tapi juga perkataan dan sikap hidup sehari-hari bisa menampakkan kita ini sebagai antikristus. Ya,
Lalu kita lihat juga berbagai media. Kemarin Bu Yael juga sudah bahas gitu kan ya. Kita lihat berbagai media yang ada di sekeliling kita ya, yang membuat seringkali kita jadi kehilangan pegangan kita terhadap apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Kristus gitu. Ya, bahkan WA kita, kadang-kadang WA kita tidak WA yang mendatangkan damai sejahtera. Gitu ya. Terus kemudian belum lagi kita dilengkapi dengan, ini kan sekarang era 5.0 gitu kan ya. Kita kemudian dikelilingi juga dengan yang namanya teknologi. Nah, ini hati-hati gitu kan ya. Karena kayak kemarin dikatakan AI ya, di kampus juga begitu. Kita berlawanan beberapa mahasiswa, satu kali saya bimbingan, terus saya lihat ini bukan tulisan dia karena saya hafal tulisan dia. Terus saya coba cari yang free, kan gampang kan ya, tinggal kita copy cari yang free, muncul di ChatGPT. Terus saya hanya diam, saya kasih ke ada writing center, saya bilang tolong dong cek ini AI apa bukan, dicek lah sama dari orang yang dari writing center. Ternyata baik yang aplikasinya free ataupun berbayar, semua mengatakan ini plagiat di atas 40%. Lalu ketemu saya dengan mahasiswa ini, saya katakan, ini kamu yang nulis? Iya kak, saya kalau di kampus kakak, kalau Pak Mul bapak. Gitu kan, jadi saya muda terus gitu kan ya. Yang perempuan rata-rata dipanggil kakak di kampus gitu ya. Terus benar tulisan kamu? Iya benar. Jadi dia tetap ngotot, saya hanya ingin dia jujur. Lalu saya katakan, ini bukan tulisan kamu. Saya kan hafal tulisan kamu. Enggak kak, ini tulisan saya. Betul, ini tulisan kamu. Nah karena saya selalu tanya, betul tulisan kamu, betul tulisan kamu. Terus akhirnya dia bilang, maaf kak ini saya dari ChatGPT. Terus saya bilang, iya saya tahu. Karena saya sudah tanya juga di writing center. Saya hanya ingin kamu jujur. Saya bilang gitu. Kalau kamu jujur, maka kamu tinggal tulis di sini bahwa ini kamu kutip dari ChatGPT. Gitu ya. Nah jadi bayangkan media itu juga sudah bisa mendorong kita untuk tidak jujur. Dan ini kan yang berbahaya juga ya. Nah lalu kita lihat, nah kalau tadi antikristus, nah sekarang yang pro Kristus yang bagaimana? Yang pro Kristus yang pasti lawannya, artinya percaya pada Allah. Ya, Allah Tritunggal itu kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Allah Anak, dan juga percaya kepada Allah Roh Kudus. Ya. Lalu yang kedua, bersekutu dengan Dia dan hidup di dalam terang. Jadi seperti yang kita lakukan ini bagian dari kita pro Kristus. Karena kita mau bersekutu bersama dengan Kristus. Kita bersekutu bersama dengan umat untuk apa? Untuk kita diingatkan supaya kita hidup di dalam terang. Lalu taat pada perintahnya, ya, mengasihi saudaranya dan melakukan kehendak Allah. Jadi kita juga perlu diperlengkapi terus supaya kita semakin tahu kehendak Allah. Kalau Eka Dharma Putra mengatakan begini, waktu itu di kelas ada yang bertanya, Pak, gimana caranya kita tahu kehendak Allah? Lalu dia mengatakan, sampai kita kehilangan nyawa, kita terus belajar untuk mencari tahu kehendak Allah. Gitu ya, karena kita terus berproses. Dia bilang kita juga manusia, mungkin kita jatuh. Tetapi ketika kita jatuh, kita belajar berhikmat dari kejatuhan kita itu. Nah, karena kita terus mencari kehendak Allah gitu seperti apa, gitu kan ya. Justru yang kalau nggak salah 2 malam yang lalu Pak Mul juga sampaikan kepada kita ditempa terus supaya apa? Supaya kita menjadi anak Tuhan yang tangguh, bukan anak Tuhan yang dibilang sekarang cemen. Ada masalah dikit, udah ya loyo, ya kan? Tapi kita menjadi anak Tuhan yang tangguh. Begitu ada masalah kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan memberikan kemampuan kita. Nah, jadi di sini dikatakan jangan takut, tetapi tetap waspada. Nah, ayat ini mau menguatkan kita. Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan memusnahkannya dengan penampakannya pada waktu kedatangannya. Jadi kita ingat, antikristus banyak di sekeliling kita. Seperti tadi saya katakan, bukan hanya gambar, simbol, perkumpulan-perkumpulan, tapi juga perilaku hidup kita
juga bisa menampakkan kita sebagai orang yang antikristus. Tapi terhadap itu semua Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan takut. Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya. Ya, dan ini dia sudah katakan, dengan napas mulutnya dia bisa memusnahkan itu semuanya. Nah, tapi bukan berarti kita jadi tidak waspada. Gitu kan ya? Karena jangan-jangan, coba kita refleksikan, jawab dalam hati. Jangan-jangan perilaku hidup kita sehari-hari menampakkan bahwa kita ini adalah antikristus, bukan pro Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu jawab sendiri dalam hati ya. Selamat mempersiapkan diri menyambut turunnya Roh Kudus. Amin.